Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita masih saja membahas tentang bagaimana kita menjadi seorang public speaker yang baik. Maka juga di sini kita akan membahas tentang tema teknik memandu diskusi, panduan untuk moderator. Nah, kebetulan kali ini artikel yang saya jelaskan itu adalah punya saya sendiri. Oke, mari kita perhatikan bagaimana sih teknik memandu diskusi, khususnya kita sebagai mahasiswa yang biasanya memang dituntut untuk bisa menjadi seorang moderator yang baik. Teman-teman, perlu kita ketahui, di sini saya akan memaparkan beberapa teknik memandu diskusi yang efektif. Cara yang pertama adalah menjaga fokus diskusi. Bagaimana yang dimaksud menjaga fokus diskusi? Moderator harus memastikan diskusi tetap pada topik utama dengan sopan mengarahkan kembali jika terjadi penyimpangan. Nah, ini saya langsung contohkan. Hal ini sering terjadi ketika saya sebagai moderator di kelas dan saya membuka pertanyaan kepada audiens. Maka terkadang audiens itu menanyakan hal-hal yang di luar topik. Maka kita sebagai moderator tetap, mohon maaf, sepertinya pertanyaan Anda kurang relevan dengan topik kali ini. Dengan sopan tetap. Maka fokus diskusi di sini harus menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab utama kita sebagai moderator. Teknik ini menjaga relevansi dan efisiensi waktu diskusi. Betul sekali. Karena kenapa? Ketika waktu yang kita gunakan itu jauh dari topik pembahasan, maka waktu yang kita gunakan sia-sia. Sedangkan yang akan kita diskusikan itu adalah topik tertentu dan kita malah justru membahas topik lain, kan tidak mungkin. Jadi trik yang pertama adalah menjaga fokus diskusi. Trik yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dan adil. Pemilihan lokasi yang tepat, waktu yang sesuai, serta suasana yang nyaman sangat mempengaruhi efektivitas diskusi kita. Contoh kecilnya, ketika kita mahasiswa berada di ruang yang ber-AC, maka diskusi akan berjalan begitu lancar, begitu nyaman. Dan ketika sebaliknya ruangannya tidak ber-AC, maka yang terjadi kita akan ingin cepat-cepat keluar, bukankah seperti itu? Nah, ini kemudian yang kedua adalah waktu yang sesuai. Artinya apa? Kita sebagai moderator harus benar-benar bisa untuk memanajemen waktu. Bagaimana kita mengatur waktu untuk pemateri sekian, kemudian untuk sesi diskusi sekian menit, itu harus bisa. Oke? Pun cara yang ketiga yaitu adalah mengelola partisipasi dan dinamika kelompok. Pemandu diskusi harus mampu mendorong partisipasi aktif dari seluruh peserta, baik dengan mengajukan pertanyaan terbuka, membentuk kelompok kecil, maupun memberikan apresiasi terhadap setiap pendapat yang disampaikan. Nah, trik ini digunakan biasanya oleh saya ketika saya sebagai moderator di kelas dan ketika saya membuka pertanyaan kepada audiens, lalu audiens tidak ada yang bertanya, maka saya biasanya iseng gini, ayo siapa yang mau bertanya? Nanti akan mendapatkan nilai plus. Nah, itu adalah trik yang saya gunakan. Karena secara otomatis mereka itu akan malu kepada dosen dan juga ya seperti itulah. Jadi kita sebagai moderator tidak boleh cuek kepada audiens. Kita harus merangkul audiens bagaimana mereka nyaman dengan materi yang sedang dibawakan oleh para presentator seperti itu. Ini adalah poin yang terakhir, yaitu adalah menyimpulkan dan menindaklanjuti hasil diskusi. Setelah diskusi berjalan, penting bagi pemandu untuk merangkum poin-poin penting yang telah dibahas dan memastikan bahwa semua peserta memahami hasil akhir dari diskusi. Artinya apa? Ketika presentasi sudah berakhir, maka tugas kita sebagai moderator adalah menyimpulkan poin-poin penting yang telah disampaikan oleh para pemateri. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan karena masih banyak dari kita, khususnya mahasiswa, yang hanya kemudian membuka dengan salam, kemudian membuka pertanyaan dan langsung mengakhiri tanpa membuat
rangkuman dan poin-poin penting. Maka di sini harus kita perhatikan lagi, kita sebagai moderator mempunyai tugas yang harus secara tidak langsung bisa memberi pemahaman kepada seluruh audiens. Itu tugas kita. Gitu. Jadi dipastikan ketika kita menghadapi audiens, dipastikan para audiens itu paham terkait materi yang telah disampaikan oleh moderator. Caranya bagaimana? Ya kita sebagai moderator merangkum poin-poin pentingnya gitu. Nah, ini mungkin hanya sekilas dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.